Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Teguh Kurniawan, NRP 06 dari kelas 2.3 ITA akan menjelaskan tentang teori basis data lanjut bab 15 tentang data mining dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Ya, langsung saja. Pokok bahasan yang pertama ada model data mining, yang kedua tahapan dalam data mining, yang ketiga fungsionalitas dalam data mining, yang keempat teknik-teknik data mining. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mahasiswa mampu memahami pemodelan data mining. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami setiap tahapan dalam data mining. Yang ketiga, memahami fungsionalitas dalam data mining. Yang keempat, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan, data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana, dikarenakan data mining menyangkut database, kecerdasan buatan, statistik, dan sebagainya. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting dalam data mining, karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Definisi sederhana dari data mining yaitu ekstraksi informasi atau pola yang penting dan atau menarik yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmuwan, data mining juga dikenal dengan nama knowledge discovery in database. Latar belakang dari data mining adalah problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan merupakan OLTP atau Online Transaction Processing. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses panggilan informasi terhadap data yang ada. Menurut IBM, model mining dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu verification model, dua discovery model. Yang pertama, discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Kebutuhan dalam data mining. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam data mining adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanganan berbagai tipe data. Yang kedua, efisiensi dari algoritma data mining. Yang ketiga, kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil. Yang keempat, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil. Memperoleh informasi dari sumber data yang berbeda. 6. Proteksi dan keamanan data. Tahapan dalam data mining adalah seperti gambar yang ada di bawah ini. Tahapan yang harus dilalui yaitu 1. Basis data relasional, 2. Ekstraksi data, 3. Transformasi data, 4. Pembersihan data, 5. Bentuk standar, 6. Reduksi data dan feature, 7. Menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining yaitu kebutuhan akan data mining dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Klasifikasi data. Aplikasi yang penting dari data mining adalah kemampuan untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah yang besar. Kemudian analisa cluster.
Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian pencarian pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisis sekumpulan record pada suatu periode waktu, misalnya untuk menganalisa tren. Selanjutnya, klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis data yang akan dipelajari dan teknik apa yang digunakan. Beberapa di antaranya terdapat sebagai berikut. Jenis basis data yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang hendak dicari, teknik yang hendak digunakan. Market basket analysis. Fungsi association rules seringkali disebut dengan market basket analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi antara himpunan item-item. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Market analysis basket. Apa itu kaidah asosiasi? Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Emielinski, dan Swami. Diberikan suatu database transaksi. Setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. 1. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user. Contoh, 30% dari transaksi yang membuat bir juga membuat 5% dari transaksi membuat item. Algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frekuensi item set dijalankan pada sekumpulan data yang integrasi ke K akan ditemukan secara item sets yang memiliki item disebut dengan K item sets. Intel algoritma a priori gunakan frekuensi K-1 intens untuk membangun kandidat frekuensi K item sets. Algoritma a priori perbaikan kinerja a priori. 1. Hitungan item set berbasis hash. 2. Reproduksi transaksi. 3. Partisi. 4. Sampling. Ilustrasi dari algoritma a priori ada gambar seperti gambar di bawah ini. Ya, selanjutnya adalah latihan soal. Apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasinya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Kemudian clustering adalah data suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intra-kelas. Apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Jawabannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Soal yang ketiga, definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Jawabannya adalah support menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi. Confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A juga memuat B. Soal yang keempat, jelaskan mengapa aturan asosiasi dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisa yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Jawabannya adalah karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Ya, itu tadi teori tentang bab 14 tentang data mining. Apabila terdapat kata, penulisan, dan pengucapan terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.